Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Maya Saripayan dari kelas 11 IPA 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi jinayat. Yang pertama adalah pengertian jinayat. Jinayat merupakan jamak dari kata jana atau yajni yang artinya memetik. Sedangkan menurut istilah, jina juga dapat disebut sebagai tindakan pidana, yaitu tindakan yang melanggar hukum syara karena dapat menimbulkan kerusakan agama, akal, jiwa, dan harta benda. Tindakan pidana yang melanggar hukum syarak ini merupakan perilaku manusia yang dinilai sebagai pelanggaran, baik secara fisik maupun non-fisik. Misalnya, membunuh, memfitnah atau menuduh, dan melakukan kejahatan terhadap harta benda dan sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang dilarang Allah untuk membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Dan janganlah walinya itu melampaui batasnya dalam pembunuhan. Sungguh dia adalah orang-orang yang mendapat pertolongan. Quran Surah Al-Isra ayat 33. Selanjutnya adalah macam-macam jinayat. Jinayat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah jinayat terhadap jiwa, yang disebut dengan jinayat an-nafsi. Dan yang kedua, jinayat terhadap organ tubuh atau badan, yang disebut dengan jinayat duna an-nafsi. Yang pertama, jinayat an-nafsi. Jinayat an-nafsi merupakan tindakan pidana atau jinayat yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Contohnya itu seperti pembunuhan. Nah, di sini pembunuhan dibedakan lagi menjadi tiga, yaitu pembunuhan disengaja, pembunuhan seperti disengaja, dan pembunuhan tidak disengaja. Lalu, jinayat duna an-nafsi. Jinayat duna an-nafsi merupakan tindakan pidana atau jinayat yang dilakukan terhadap organ tubuh atau badan, tapi tidak sampai menghilangkan nyawa, seperti penganiayaan. Contohnya itu mematahkan tangan atau kaki seseorang atau mencungkil mata seseorang. Selanjutnya, hukum pembunuhan dalam Islam. Yang pertama, hukum dasar larangan membunuh. Pembunuhan merupakan tindakan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang, baik dengan cara sengaja maupun tidak sengaja, dengan alat yang mematikan maupun dengan alat yang tidak mematikan. Menurut Islam, membunuh hukumnya haram. Oleh karena itu, siapapun yang membunuh, Allah Subhanahu wa taala telah mengancam akan diberikan siksa yang berat dan akan dimasukkan ke neraka jahanam. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja merupakan dosa besar. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sangat melarang tegas kita melakukan perbuatan tersebut. Apabila ada dua orang yang saling membunuh tanpa alasan, baik yang dibunuh maupun yang membunuh akan sama-sama memasuki neraka jahanam. Selanjutnya adalah macam-macam pembunuhan. Pembunuhan dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, pembunuhan disengaja. Pembunuhan disengaja merupakan pembunuhan yang memang sudah direncanakan, dan alat yang digunakan adalah alat yang mematikan. Pembunuhan ini dapat dikatakan pembunuhan sengaja apabila memenuhi syarat. Yang pertama, pelakunya merupakan seorang mukallaf dan berakal. Yang kedua, adanya niatan atau rencana untuk membunuh. Yang ketiga, korban yang dibunuh dilindungi darahnya. Dan yang keempat adalah alat yang digunakan umumnya adalah untuk mematikan. Pembunuhan disengaja ini dibedakan menjadi dua, yaitu membunuh diri sendiri atau bunuh diri, dan membunuh orang lain. Membunuh orang lain merupakan suatu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membunuh diri sendiri merupakan dosa besar. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu anfusahum innallaha kana bikum rahiman. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Surah An-Nisa ayat 29. Hukuman bagi pembunuh. Yang pertama, hukuman bagi pembunuh yang disengaja. Ulama fikih menetapkan ada beberapa hukuman. Yang pertama, hukuman asli yaitu kisos. Yang kedua, hukuman pengganti yaitu diat dan takzir. Dan yang ketiga, hukuman tambahan yaitu terhalangnya hak warisnya serta terhalangnya mendapat wasiat dari korban.
Selanjutnya, hukuman bagi pembunuh seperti disengaja. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukumannya yaitu kafarot, yaitu dengan membayarkan denda karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun mazhab Maliki berpendapat bahwa hukumannya itu sama saja seperti pembunuhan disengaja, kecuali seorang ayah yang membunuh anaknya. Lalu hukuman bagi pembunuh tidak disengaja, yaitu hukuman asli berupa diat dan kafarot. Yang kedua, hukuman penggantinya yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Selanjutnya, hikmah dilarangnya pembunuhan. Yang pertama adalah dapat memelihara keselamatan jiwa manusia. Yang kedua, dapat memelihara ketentraman hidup manusia. Dan yang ketiga, dapat menjaga harta dan martabat umat manusia. Kisos adalah pembalasan serupa atau hukuman seimbang dengan perbuatan yang dilakukan. Kisos dibagikan menjadi 2. Yang pertama, kisos jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindakan pidana pembunuhan. Yang kedua, kisos anggota badan, yaitu hukum kisos atau tindakan pidana melukai, merusak organ tubuh atau menghilangkan manfaat anggota tubuh seseorang. Hukum kisos dalam Islam adalah wajib. Apabila seseorang melakukan suatu tindakan pidana, maka ia akan diberikan kisos atau hukuman yang seimbang. Maksudnya, apabila seseorang membunuh, maka hukumannya akan dibunuh. Apabila seseorang menghilangkan anggota badan, maka hukumannya akan dihilangkan anggota badannya. Selanjutnya, syarat-syarat kisos. Hukuman kisos wajib dilakukan apabila telah memenuhi syarat berikut. Yang pertama, orang yang dibunuh terjaga darahnya atau bukan orang jahat. Yang kedua, pembunuh sudah balik dan berakal. Yang ketiga, pembunuh bukan ayah dari yang terbunuh. Yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, tidak lebih rendah. Dan yang kelima, kisos dilakukan dalam hal yang sama. Hikmah ditegakkannya kisos, yang pertama adalah perbuatan kriminal yang diadili dengan kisos akan berkurang. Yang kedua, menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Ini sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 45. Dan yang ketiga, mencegah terjadinya permusuhan dan perkelahian yang mengakibatkan pertumpahan darah. Selanjutnya, diat. Diat secara bahasa berarti membayar denda. Sedangkan menurut ilmu fikih, diat adalah sejumlah harta yang diberikan sebagai pengganti jiwa atau kerugian atas tindakan membunuh atau melukai seseorang. Sebab-sebab diat ditetapkan kepada seseorang. Yang pertama, pelaku pembunuhan disengaja dimaafkan oleh keluarga terbunuh. Yang kedua, pembunuhan dilakukan secara tidak sengaja. Yang ketiga, pembunuhan dilakukan mirip disengaja. Yang keempat, pelaku pembunuhan lari sebelum dikisos, maka diatnya akan diberikan kepada keluarga pembunuh. Dan yang kelima, memotong atau membuat cacat anggota tubuh lalu dimaafkan. Selanjutnya, macam-macam diat. Diat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, diat mukhalazo atau denda yang berat. Diat ini merupakan diat yang diwajibkan atas pembunuhan disengaja yang ahli warisnya telah memaafkan pembalasan jiwa. Denda atas pembunuhan tidak disengaja, denda atas pembunuhan yang tidak mengandung unsur-unsur membunuh, dan diat pembunuhan atas diri seseorang yang masih memiliki hubungan darah. Adapun jumlah diat mukhalazo yaitu 100 ekor unta yang terdiri atas 30 ekor hikko atau unta betina yang berumur 3-4 tahun, 30 ekor jazaa yaitu unta betina yang berumur 4-5 tahun, dan 40 ekor khilafah yaitu unta betina yang sedang mengandung. Yang kedua adalah diat mukhafafa atau denda yang ringan. Diat mukhafafa adalah diat yang diwajibkan atas pembunuhan tersalah. Dendanya yakni 100 ekor unta yang terdiri atas 20 ekor hikoh, 20 ekor jazaah, 20 ekor bintu labun yaitu unta jantan yang berumur lebih dari 2 tahun, dan 20 ekor bintu mukhat yaitu unta betina yang berumur lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, pengertian kafarot. Kafarot menurut bahasa artinya menutup, yang menghilangkan atau membersihkan. Sedangkan menurut syarak, kafarot berarti tembusan yang harus dibayar untuk menutupi suatu kesalahan yang melanggar hukum syarak.
Selanjutnya macam-macam kafarot. Yang pertama, kafarot pembunuhan. Seseorang yang melakukan pembunuhan, maka ia wajib kisos atau membayar diat, dan dia wajib juga untuk membayar kifarot. Yang kedua adalah kifarot melanggar sumpah. Seseorang yang sumpah atas dasar nama Allah dan melanggarnya, maka ia wajib membayar kafarot, yaitu dengan memberikan makan 10 orang miskin, memerdekakan budak, dan puasa selama 3 hari. Yang ketiga adalah kifarot membunuh binatang pada saat ikhram. Kifarotnya yaitu memberikan makan orang miskin atau dengan cara berpuasa. Yang keempat, kifarot zihar, yaitu zihar itu adalah perbuatan suami yang menyerupakan istri dengan ibunya. Maka wajib baginya membayar kifarot, yaitu dengan memberi makan 60 orang miskin, lalu berpuasa selama 2 tahun berturut-turut dan memerdekakan budak. Selanjutnya, kafarot melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Kafarotnya di sini sama saja dengan kafarot zihar, namun bedanya di sini ditambahkan dengan mengkodok puasa yang ditinggalkan. Lalu kafarot ilak, yaitu sumpah suami untuk tidak menyentuh istrinya selama 4 bulan atau tidak ditentukan waktunya. Maka kafarotnya itu sama saja dengan kafarot melanggar sumpah. Hikmah adanya diet dan kafarot adalah yang pertama, mencegah kejahatan terhadap manusia. Yang kedua, menjadi obat pelipur larak terhadap korban dan keluarganya. Yang ketiga, membuat manusia benar-benar jera atas kesalahannya. Dan yang keempat, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan saya mengenai materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.